Ketika meja hijau tak lagi mampu membendung amarah, benarkah ruang digital kini bertransformasi menjadi medan perang baru yang saling menguliti aib keluarga? Iya, jagat maya mendadak gempar. Usai adu klaim nafkah melalui kuasa hukum, perang status di media sosial kini justru meledak hebat. Seperti apa keberanian adik kandung Sarwendah, Wendy, yang melempar tantangan terbuka agar pihak seberang berani bertemu langsung demi menyudahi drama? Lantas, seperti apa pula hantaman telat dan sindiran super pedas langsung dilayangkan oleh Ruben Onsu? Benarkah di balik kemewahan yang dipamerkan, ada pihak yang nekat meminta barang mewah yang terpaksa dibayar Ruben dari hasil berutang hingga membuatnya jungkir balik? Lantas, bagaimana pula jawaban berkelas Sarwendah yang memilih menebar pesan penyejuk sembari menegaskan prinsipnya untuk fokus bekerja keras demi anak-anak tanpa perlu berutang? Di ranah hukum seperti apa juga konflik pembagian aset rumah mewah kini kian meruncing tajam? Benarkah Ruben dirundung kekhawatiran luar biasa jika rumah tersebut diklaim sepihak hingga takut anak-anaknya menganggap sang ayah tidak berbuat apa-apa? Sanggupkah kubu Sarwendah bertahan setelah Minola Sebayang menantang agar seluruh uang cicilan Ruben dikembalikan secara utuh jika rumah itu ingin dikuasai penuh? Dan di balik pembongkaran pasal-pasal perjanjian harta oleh kuasa hukum Sarwendah, rahasia spiritual apa yang kini tengah dijalani Ruben Onsu? Benarkah Ruben sampai meneteskan air mata di sela-sela sholat tahajud hingga ibadah umrahnya murni demi mengetuk pintu langit agar dimudahkan bertemu dengan darah dagingnya sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panggung perseteruan kini tampaknya bergeser ke ranah digital. Iya, penuh kejutan. Usai Ruben Onsu dan Sarwendah saling melayangkan argumen melalui kuasa hukum masing-masing, publik kembali dikejutkan dengan unggahan penuh tanda tanya di media sosial. Adik kandung Sarwendah, Wendy, kedapatan menuliskan sebuah pesan menohok di akun Threads miliknya. Dalam unggahan tersebut, Wendy menyinggung rasa lelahnya terhadap drama yang terjadi dan secara gamblang menyarankan pihak seberang untuk bertemu langsung jika memang berani. Duh, capek banget sama drama. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar. Itu juga kalau berani. Lantas, apa maksud dari sindiran Wendy tersebut? Seolah menjadi jawaban instan postingan Wendy, hanya berselang 1 jam kemudian, Ruben Onsu turut mengunggah sebuah tulisan di Threads. Ruben membahas tentang sosok adik yang marah-marah sendiri yang ia sebut sebagai penghasut utama. Nah, adiknya marah-marah sendiri. Hei penghasut utama, lo jangan marah-marah. Kan lo salah satu orang utama yang memanas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana-sini. Coba fokus cari kerjaan lain, jangan di rumah gue mulu. Dududu, maaf, bukan takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringat gue? Sindir Ruben Onsu. Tak sampai di situ, Ruben juga menuangkan curahan hati yang mendalam mengenai pelajaran hidupnya. Ia menuliskan penyesalannya karena terlalu mudah mengiyakan sesuatu demi menyenangkan hati orang lain, hingga harus berutang agar semuanya tertutupi. Next pembelajaran diri, next jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ujung-ujungnya hutang untuk menutupi, ungkap Ruben. Tak hanya itu, Ruben bahkan menyinggung soal adanya pihak yang meminta barang yang justru dibayar dari hasil berutang. Dan yang bikin nyangka, dia minta barang yang bayarnya dari hasil hutang. Ini lelucon kawan, sambung Ruben Onsu. Di sisi lain, Ruben merasa serba salah.
Ia menuliskan bahwa setiap kali dirinya mencoba berbicara atau meluruskan keadaan, tindakannya itu selalu dinilai negatif sebagai bentuk mengungkit-ungkit masa lalu. Diem aja nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab atau diluruskan, malah dibilang ungkit-ungkit. Haduh. Tulis Ruben Onsu. Di tengah memanasnya situasi, Sarwenda tak tinggal diam. Melalui akun Threads pribadinya, ia turut menuliskan sebuah pesan penyejuk. Sarwenda menyatakan keinginannya untuk memulai lembaran hidup baru dengan hati yang bersih, fokus bekerja, dan hidup tenang tanpa beban utang. Memulai hidup dengan hati yang bersih tanpa menyakiti orang lain, fokus terhadap kehidupan dan fakta. Kebutuhan anak banyak, mending fokus bekerja keras tanpa berhutang. Tulis Sarwenda. Tepis salah tafsir. Seperti apa pula? Pihak Sarwenda balik bedah pasal-pasal perjanjian sakral. Hingga kuasa hukum Sarwenda skakmat balik kubu Ruben dan tegaskan bahwa urusan utang-utang mutlak tetap menjadi tanggung jawab Ruben hingga lunas. Seperti apa juga, kubu Sarwenda tak tinggal diam dan tuntut Ruben Onsu penuhi kesepakatan awal untuk tidak lepas tangan dari sisa cicilan rumah. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tak hanya sekadar adu sindir di dunia maya, konflik ini kian meruncing saat masuk ke ranah pembagian aset dan harta bersama. Iya, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang membeberkan kekhawatiran mendalam yang dirasakan kliennya. Ruben merasa cemas jika rumah mewah yang kini ditempati Sarwenda dan anak-anaknya kelak diklaim secara sepihak dan tidak diakui sebagai harta bersama. Ruben mengkhawatirkan opini anak-anaknya di masa depan yang bisa berpikir bahwa sang ayah tidak berkontribusi apapun untuk keluarga. Oleh karena itu, Minola menegaskan jika rumah tersebut nantinya hendak diwariskan kepada anak-anak, skemanya harus adil. Anak-anak harus mengetahui bahwa dari awal, cicilan hingga pertengahan adalah andil Ruben yang melunasi. Sementara dari pertengahan hingga selesai diteruskan oleh Sarwenda. Namun Minola memberikan opsi tegas. Jika rumah itu memang ingin diklaim sepenuhnya sebagai milik Sarwenda, maka pihak Ruben meminta agar seluruh uang yang telah dikeluarkan Ruben dikembalikan. Jadi di sini bukan bicara masalah benar salah, menang kalah, tapi kita bicara mengenai masalah itulah faktanya. Because law is logic, tidak akan ada bank yang akan memberikan kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Sekarang kalau misalnya kemudian ada keterlambatan pembayaran, masih tidak terlambat kan? Kalau kita misalnya duduk bareng, seperti yang tadi saya katakan, polanya aset yang tidak dibebani kewajiban itu dibagi dulu, baru yang masih ada kewajiban diselesaikan bersama-sama, baru dibagi lagi. Fair nggak? Tapi karena memang dari sananya itu dia mau objek kekayaannya itu yang menjadi bagian dia, Cilanda yang mewah itu, misalnya seperti itu, patut diduga seperti itu. Saya juga nggak ngerti apa pertimbangannya, ya. Jadi ya kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini harusnya ya diselesaikan. Nggak perlu kita artinya sharing ke fans kita atau ke membuat akhirnya itu menjadi konsumsi publik. Tinggal hubungi aja bagaimana cara solusinya. Pasti kita akan bayarkan. Kita akan jadi carikan solusi seperti itu. Nah kalau misalnya ada kata-kata misalnya akan di take over, loh, kita tidak pernah menawarkan kewajiban itu untuk di take over oleh S. Tapi kalau misalnya kemudian S kuasa hukumnya datang ke kita menjajaki kemungkinan jika kewajiban itu di take over, itu persoalannya kan, di take over oleh dia.
ya silakan saja kalau memang mau di take over kewajibannya. Toh memang itu adalah harusnya memang harta bersama, tanggung jawab bersama. Kalau ada sisa kewajiban yang memang you harus selesaikan dan lu mau take over dan itu menjadi bagian yang kau minta, ya nggak ada masalah. Hanya saja Ruben nggak mau, ya, karena Ruben sudah melihat ada gelagat, khawatir rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama. Yang akhirnya ini bisa membuat Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya berpikir bahwa ayahnya nggak buat apa-apa. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Bahkan rumah itu pun ayahnya nggak ada andilnya. Itulah makanya muncul kita hitung-hitungan. Kalaupun memang misalnya mau diserahkan ke anak harus jelas bahwa di ujung perjalanan itu mama yang lunasi, tapi dari awal sampai pertengahan jalan papa yang bayarkan. Fair dong. Tapi kalau misalnya ingin diklaim itu sepenuhnya adalah hasil jerih payahnya dia tanpa ada andilnya Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta kembalikan uang gue? Wajar lah, kembalikan uang gue. Lu boleh katakan itu punya lu. Jadi jangan dibolak-balik seolah-olah klien kami tidak waras, kami juga tidak waras. Kami tidak pernah meminta pengembalian, kecuali memang ada indikasi aset itu ingin diklaim sebagai aset pribadi. Menanggapi argumen tersebut, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya langsung memberikan jawaban balik. Setelah sebelumnya sempat dituding salah menafsirkan isi kesepakatan, kuasa hukum Sarwenda kini membedah langsung pasal-pasal dalam perjanjian harta di antara kedua klien. Menurut versinya, dalam dokumen kesepakatan tertulis itu, kedua belah pihak sebetulnya sudah sepakat bahwa urusan utang piutang dan sisa cicilan akan tetap menjadi tanggung jawab Ruben hingga selesai. Terkait penguasaan fisik aset beserta dokumen dan surat-suratnya, mereka menyepakati bahwa aset tersebut baru akan diserahkan sepenuhnya setelah seluruh proses pelunasan rampung. Masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, kalau kami dasarnya, Sarwenda dasarnya adalah perjanjian. Dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan. Tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua. Ya, niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas dan sudah kita sampaikan. Ya, tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya. Ya, lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apa lagi gitu? Padahal kesepakatan sudah dibuat. Dari 4 aset Tidak bergerak. benda tidak bergerak. Ya, di situ ada villa 1, ada apartemen 1, ada rumah 2. Letak 2 rumah ini di Jakarta Selatan. Dari awal kita kemarin sudah tunjukkan bukti chatnya bahwa RO yang memilih asetnya. Nah, kenapa kemarin kami luruskan? Karena di statement sebelumnya oleh kuasa hukum RO menyatakan bahwa klien kami lah yang memilih-milih aset. Kami mau yang ini, kamu yang itu. Bahkan kita udah tunjukkan kemarin bukti chatnya. Jelas bahwa klien kami menolak untuk diberikan sebanyak itu aset. Klien kami bilang hanya butuh 1 rumah saja untuk anak-anak. Itu yang kami jawab kemarin gitu loh. Jadi ini yang memang kami perlu luruskan, dan memang kalau dibilang klien kami yang pilah-pilah, menyesatkan nggak? Menyesatkan dong. Ya, untuk yang leasing mobil, jadi dari 2 aset yang dimiliki RO, ada 3 mobil, kalau nggak salah 3 mobil yang menjadi haknya RO, tapi mobil tersebut masih dijaminkan di bank. Yang satu itu Mercedes-Benz, yang satu lagi itu Mini Cooper. Nah, yang Mini Cooper ini ditagihkan di salah satu bank swasta ke klien kami.
Nah ini kan sudah jelas di akta kesepakatan bahwa itu milik RO. Penguasaan fisiknya pun ada di RO, tidak ada di rumah klien kami. Lalu kenapa masih ditagihkan ke klien kami? Selanjutnya seperti apa juga? Kuasa hukum bongkar perjuangan batin Ruben Onsu yang konsisten tunaikan sholat tahajud demi ketuk pintu langit agar dimudahkan bertemu anak-anaknya. Pasrahkan nasib lewat jalur langit. Seperti apa pula, sambil menangis, Ruben Onsu panjatkan doa paling sunyi agar dinding pembatas dengan sang buah hati segera runtuh. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, di balik riuh dinding pengadilan dan adu argumen di media massa, ada sisi humanis seorang ayah yang menyisakan keharuan mendalam. Minola Sebayang mengungkapkan betapa beratnya beban psikologis yang dipikul Ruben Onsu akibat menahan rindu pada buah hatinya. Menurut Minola, Ruben bahkan sampai kerap meneteskan air mata di sepertiga malam saat melaksanakan sholat tahajud, memohon kemudahan agar pintu untuk bertemu anak-anaknya kembali dibukakan. Kesedihan dan doa yang sama konon terus dipanjatkan Ruben, termasuk saat dirinya menjalani ibadah umroh beberapa waktu lalu. Mana ada sih ayah yang nggak kepingin ketemu sama anaknya, apalagi Ruben selama ini kan kita tahu bagaimana dia sangat dekat sama anak-anaknya, bagaimana dia dulu ketika sebelum bercerai itu suka pamer Instagram mengantar anak, menjemput anak, dan bagaimana dia ketika ada anak-anaknya itu diserang melalui postingan-postingan, bullying segala macam, dia ada terdepan. Coba ketika anak-anak itu dibullying secara media sosial, yang ke depan siapa? Rasa rindunya itu udah susah dijabarkan gitu ya. Dan kan kemarin saya pernah bilang tuh, Ruben itu ngomong sama saya, setiap malam itu dia katanya sholat tahajud. Nah ini saya nggak ngerti ya, tapi dia bilang saya sholat tahajud banget. Salah satu doanya itu adalah agar dia dipermudah untuk bisa bertemu dengan anaknya, sampai menitikan air mata. Bahkan ketika dia katanya umroh atau umroh lah ya atau apa itu salah satu doa-doanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalamnya rasa rindu itu. Ya karena dari kecil mereka berkumpul bersama, tapi tiba-tiba kemudian sekarang dipisahkan karena ada orang yang tidak merealisasikan apa yang sudah diatur dalam Akta 39. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.